Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Lentera Berkah? Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala. Tak lupa selawat dan salam kita aturkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang tiang agama. Ya, sholat. Sholat adalah tiang agama. Kita akan membahas tentang kalimat. Pasti kita sebagai muslim pasti pernah mendengar, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, kalimat di atas sering kita dengar dalam berbagai kesempatan. Sesering itu pula kita kurang tepat dalam maknainya. Sebagai manusia biasa, apalagi saat ini kita sedang mengalami kesulitan hidup, kalimat tersebut terasa seperti angin segar yang menyejukkan hati dan pikiran yang gundah gulana. Tak heran, kalimat maka Allah akan perbaiki hidupmu seringkali dimaknai sesempit pada materi semata, harta, pekerjaan, jodoh, atau nikmat dunia yang tampak oleh mata lainnya. Kurang tepat dalam memaknai juga dapat menimbulkan kekecewaan jika yang dinanti tak kunjung terjadi, tak bertambah harta, karir tak melesat, jodoh tak kunjung datang, dan sebagainya. Padahal tanpa kita sadari, perbaikan demi perbaikan telah mengisi kehidupan kita. Itu sebabnya kita juga sering diingatkan untuk terus bersyukur atas berbagai nikmat yang kita terima dari Allah. Berikut dua ayat diantaranya dari banyak ayat lain yang menyebutkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Lantas, apa sebenarnya makna yang tepat dari kalimat tersebut? Hakikat dan perintah sholat. Nah, untuk bisa menjawabnya, kita lihat ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan mengenai sholat. Kata sholat disebutkan 83 kali dalam Al-Quran. Perintah untuk mengerjakan sholat terdapat dalam beberapa ayat seperti surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Baqarah ayat 43 dan 238. Surat An-Nisa ayat 103 dan surat Al-Ankabut ayat 45. Sementara untuk keutamaan sholat juga dapat dengan mudah ditemukan di Al-Quran dan hadis. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Hadis riwayat Tabrani. Sungguh, amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka beruntung dan selamatlah dia. Namun jika rusak, maka merugi dan celakalah dia. Jika dalam sholat wajibnya ada yang kurang, maka Rabb yang Maha Suci lagi Maha Mulia berkata, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka sholat wajibnya disempurnakan oleh sholat sunnah tadi. Lalu dihisaplah seluruh amalan wajibnya sebagaimana sebelumnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 413.
Lalu kita akan membahas manfaat sholat. Nah, selain sholat sebagai tiang agama, sholat sebagai amal yang pertama kali akan dihisab, kita akan membahas manfaat sholat. Dari ayat dan hadis di atas jelaslah keterkaitan sholat dengan kehidupan, dan sungguh peran dan manfaatnya sangat luas dan tidak hanya terbatas pada hal duniawi yang tampak. Jika penulis boleh menguraikan, maka yang dimaksud perbaikan dalam hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketenangan jiwa. Biasa terkoneksi dengan Allah melalui sholat memberikan ketenangan pada jiwa kita, memberikan kenikmatan pada jiwa kita. Jiwa yang tenang akan mampu mengurangi hidup dalam berbagai keadaan dan melihat setiap kesempatan sebagai sebuah takdir yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya dan tidak disia-siakan. Yang kedua, kejernihan pikiran. Pikiran yang jernih bukan berarti kecerdasan atau kepintaran, tetapi mampu memaksimalkan potensi akal untuk meningkatkan kualitas diri, dan dalam keadaan yang sulit potensi itu dapat diarahkan sebagai alat untuk mencari jalan keluar yang Allah ridhoi. Yang ketiga, kesabaran dan ketabahan. Seringkali menjadi batu sandungan baik dalam keadaan senang dan susah. Manusia sering tidak sabar menerima kesenangan yang sedang ia terima dan ingin segera mendapatkan kesenangan yang lainnya. Sementara di saat susah, manusia sering kehilangan ketabahan dalam menerima ujian. Allah akan menumbuhkan kesabaran dan ketabahan dalam diri manusia yang rutin menghadap, melapor, bercerita, bersyukur, bahkan berkeluh kesah kepadanya. Yang keempat, keikhlasan. Kata yang mudah diucapkan namun sulit dikerjakan. Ya enggak? Sulit untuk ikhlas melihat kesuksesan orang lain, tak ikhlas menerima ujian, tak ikhlas menerima nasihat, dan seterusnya. Ikhlas memang bukan sesuatu yang mudah didapat untuk tertanam dalam diri kita, tetapi sholat akan membuat keikhlasan dapat bersemayam dengan mudah dalam diri kita. Masya Allah. Yang kelima, bersyukur. Syukur adalah tingkatan berbeda dalam diri manusia. Secara normatif, lisan manusia akan sering mengucapkannya tanpa hatinya meresapinya dengan tulus. Padahal syukur adalah pintu pembuka berbagai nikmat lain yang tengah menanti orang yang pandai bersyukur. Sholat adalah sarana utama untuk bisa menanamkan rasa syukur yang tulus, mendalam, dan konsisten. Yang keenam, kemampuan menilai baik dan buruk. Inilah pelindung manusia dari hal yang membuatnya menjauh dari Allah. Ketika yang buruk menjadi baik dan yang baik ditinggalkan, manusia akan semakin kabur dari perannya sebagai hamba Allah. Hal itu pula yang akan membuat kualitas hidup manusia bisa jadi seolah terlihat membaik di mata dunia, tetapi bergerak ke arah yang tidak diinginkan di mata Allah. Semoga dapat menjadi pengingat kita semua, terlagi yang buat video, tak lagi keliru dalam memaknai perbaikan dalam hidup kita yang dihadirkan oleh Allah hanya sebatas pada hal-hal yang tampak dan mudah diukur oleh kita dan kita sesama. Bisa jadi semua hal itu tak kunjung datang dalam kehidupan kita, tapi ternyata hati kita telah tenang, pikiran kita telah jernih, sabar dan tabah dalam berbagai keadaan, selalu ikhlas dan bersyukur, serta mampu menilai yang baik dan buruk demi menjaga keselamatan diri kita dan keluarga di dunia dan akhirat. Itulah perbaikan hidup yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.